wa qad arad dinu anit tauhidi fa arsyada khalqal lidinil haqq. Ya, Nabi kita Muhammad ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau orang ilmunya setinggi apapun nggak ada akhlak, nggak punya ilmu. Wah, ini profesor, ini doktor, tapi masih korupsi duit rakyat, nggak ada adabnya, nggak ada. Jadi adab itu lebih utama daripada ilmu. Kita punya anak, ada yang beradab, ada yang berilmu. Mana yang lebih kita senang? Pasti yang beradab. Kalau beradab itu sudah pasti beliau punya ilmu. Kalau yang berilmu belum tentu beradab. Saya mau tanya, banyak gak orang yang keluar profesor, doktor tapi makan duit rakyat korupsi? Itu yang korupsi triliunan, miliaran, orang bego, orang pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kami muliakan dan kami cintai para habaib, para kiai, para ustaz, hadirin rahimahullah, khususnya Habib Saleh bin Syihab dan terkhusus Al-Habib Muhammad Al-Attas, yang beliau ini adalah yang saya kenal orang yang sangat dekat betul dengan saya punya orang tua Habib Muhammad Aceh. Dan beliau ini saya sangat mengenal bagaimana mendukung perjuangan daripada Darul Mustafa. Kita doakan agar Habib Muhammad ini dimudahkan segala urusan yang Allah, diberkahi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Ada Habib Abu Bakar, ada Habib Abdullah, Habib yang lainnya. Kalau saya di sini hanya menjadi tayamum saja. Tayamum itu kalau nggak ada air, ya, jadi tayamum. Nah, kalau saya nggak ada ustadz, saya ngajar. Jadi posisi saya posisi tayamum, ya, bukan yang nggak penting, karena alat thaharah ada dua, alat suci itu ada dua. Yang pertama air, yang kedua debu. Kalau ditanya mana yang lebih bagus antara keduanya, yang lebih afdal adalah air. Kenapa? Karena air menghilangkan ainun najasah, membersihkan secara total. Adapun dengan debu itu ya tidak membersihkan secara total, khususnya di dalam urusan istinja gitu. Kalau orang istinja, air lebih afdal daripada batu. Kemudian di sini ada kitab yang saya ambil dari lemari, Asyarah fil Islam wal Iman wal Ihsan. Penjelasan yang pasti tiga nikmat ini yang Allah berikan, dan tidak ada lagi nikmat yang lebih besar daripada nikmat ini. Sebesar apapun yang Allah berikan kepada kita, manakala kita tidak memiliki tiga ini, maka tidak besar itu. Maknanya tidak ada. Yang pertama al-Islam. Apa itu Islam? Islam itu definisinya ada dua. Definisi Islam secara bahasa adalah al-istislam wal inqiyad. Islam itu pasrah dan menerima. Jadi kalau kita mengaku Islam, apa yang diperintahkan oleh Allah, kita pasrah, kita terima, kita kerjakan sebab perintah Allah. Udah nggak usah macam-macam kita. Kita Islam. Allah perintahkan sholat 5 waktu, siap ya Allah. Allah perintahkan kita puasa, siap ya Allah. Allah perintahkan kita zakat, siap ya Allah. Allah perintahkan kita pergi haji kalau rezeki kita ada, siap ya Allah. Karena kenapa? Apapun yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, itu sudah pasti kemampuannya umat Nabi mengerjakan itu.
Karena Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai Allah bilang apa? Maksud ayat ini, kalau kamu nggak sanggup, jangan paksain. Misalnya apa? Orang sakit nggak bisa puasa, jangan puasa. Orang dia musafir perjalanan lebih dari 2 marhala, dia nggak usah puasa, nggak ada masalah, ada rukhsah. Orang dia keluar kota, sholatnya mau digabung jamak takdim dan qasar, nggak ada masalah. Artinya apa? Allah memberikan solusi yang tertera di dalam Al-Quran, tertera di dalam hukum syariat khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Fayuqalu aslamtu wad-dabah wastaslamtu bimana al-inqad. Seperti contoh pasrah dan menerima itu, kalau kita punya kendaraan dikasih contoh di sini keledai. Ya, kalau dulu kan nggak ada. Kalau sekarang ada macam-macam, ada mobil Alphard, ada Avanza, ada macam-macam. Kalau sekarang itu keledai, kalau mau dinaikin sama majikannya, itu keledai dia sudah tahu, dia diam. Dia sudah pasrah majikannya mau naik. Nah, dicontohkan Islam itu dengan Allah, kita harus pasrah sepenuhnya kepada Allah, berserah sepenuhnya kepada Allah. Jangan pakai embel-embel. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat, secara istilah ulama, Islam itu ialah al-istislam wal inqiyad lima ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-din bid-darurah wa yuqalu aidan al-inqiyad lil ahkam syariah. Secara istilah ulama, secara syariat lebih luas lagi pengertian Islam itu pasrah dan menerima atas apa-apa yang didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad. Artinya apa, Pak? Di sini tidak akan ada hukum syariat kalau tidak bersumber dari Nabi Muhammad. Enggak ada, Pak. Jadi di dalam kitab Jawharut Tauhid dikatakan apa? Wa qad arad dinu anit tauhidi fa arsyada khalqal lidinil haqq. Ya, Nabi kita Muhammad ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau orang ilmunya setinggi apapun nggak ada akhlak, nggak punya ilmu. Wah, ini profesor, ini doktor, tapi masih korupsi duit rakyat, nggak ada adabnya, nggak ada. Jadi adab itu lebih utama daripada ilmu. Kita punya anak, ada yang beradab, ada yang berilmu. Mana yang lebih kita senang? Pasti yang beradab. Kalau beradab itu sudah pasti beliau punya ilmu. Kalau yang berilmu belum tentu beradab. Saya mau tanya, banyak gak orang yang keluar profesor, doktor tapi makan duit rakyat, korupsi? Itu yang korupsi triliunan, miliaran, orang bego, orang pintar. Yang bego tuh pintar juga. Yang bilang bego tuh pintar. Walhasil urusan ijazah aja ramai urusan. Saya ada yang nanya, Bib, ini urusan ijazah bener atau enggak? Jangan tanyaan itu, enggak penting. Mau ijazah dia bener kagak, enggak ada urusan sama aneh. Ya kan? Tapi jangan lupa, rekam jejak umat manusia apalagi di zaman digital sekarang ini akan terpapar, Pak. Sampai anak cucu cicit kita bisa tahu nanti. Ini gambaran aja nih. Kalau jejak digital kita itu akan terlihat, made in insaniyah, made in manusia itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an apa? Al-yawma nahtimu 'ala qulubihim bima kanu yaksibun. Kita punya panca indera kita semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Semua menjadi saksi. Jadi kalau di dunia ada masalah butuh pengacara gitu. Karena pengacara pengangguran banyak acara. Tapi ntar di akhirat di akhirat mohon maaf nggak butuh masuk lubang kubur, ya kan? Orang semua ditinggalin kita. Yang terakhir meninggalkan kita sudah melangkah 40 langkah. Kita didatangi oleh malaikat ditanya,
hubungan sama manusia udah habis. Udah habis. Dan itu pangkat akhir kita kematian. Saya kalau bicara kematian Pak, teringat pendiri Muassas Darul Mustafa Habib Muhammad, saya punya mertua. Kalau dibilang kematian itu adalah indah, dan kematian itu kerinduan seorang hamba dengan nabinya dan Allah, itu saya melihat betul Habib Muhammad. Bagaimana kematiannya, bagaimana meninggalnya. Di kamar itu hanya ada keluarga saja, yang bukan keluarga hanya Habib Soleh ada di Aceh. Meninggalnya di tangan saya, abang. Kalau dikatakan meninggal itu rindu berjumpa dengan nabinya, dengan Sayyid Ibn Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang beliau selalu bilang apa? Tidak ada istirahat kecuali istirahat kalau sudah masuk lubang kubur. Ya, Habib Muhammad sering dengar itu omongan Habib Muhammad. Itu saya lihat. Beliau akhiri hidupnya itu dengan senyum. Beliau akhiri dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Makanya di sini pengertian Islam itu pasrah dan menerima atas apa-apa yang didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus terima. Kita harus terima. Diperintahkan sholat, puasa, zakat, kita terima. Ya kan? Jangan kita ini kadang-kadang kita merasa berat. Kita berat. Ini enggak. Coba Anda lakukan semua karena Allah. Sampai hadis innamal a'malu binniyat, akhir hadisnya dikatakan apa? Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi apa? Kalau orang dia pergi umrah, pergi haji, dia tujuannya mengharap pahala dari Allah, Allah balas pahalanya. Balasan pahala Allah itu lebih baik dari segala-galanya. Tapi kalau orang pergi umrah, pergi haji, tujuannya untuk urusan perempuan yang dia mau nikahkan, dikasih contoh. Maksudnya urusan dunia. Ya kan? Perempuan itu digambarkan, diibaratkan dunia, Pak. Makanya dikatakan apa? Ad-dunya mata wa khairul mata al-maratus. Itu dunia. Nah, jadi kalau orang pergi haji, pergi umrah, tujuannya untuk dunia saja. Oh, saya mau nikahin fulanah binti fulan untuk urusan ini, urusan ini. Allah kasih, ya kan, yang ente niat. Udah itu dari kasih lagi. Tapi kalau ente niat karena Allah, apa yang ente mau dikasih sama Allah. Dan niatnya, ya kan? Wa yuqalu al-inqiyad bil ahkam syariah. Ulama katakan di sini pengertian pasrah dan menerima itu adalah tentang hukum syariat. Ada hukum syariat Pak yang bisa diterapkan di Indonesia, yang sudah diterapkan, dan ada yang belum diterapkan. Banyak hukum syariat di Indonesia sudah diterapkan. Makanya kita ini tidak boleh anti kalau mendengar syariat. Kadang-kadang orang-orang Islam kalau dengar syariat itu anti. Seakan-akan syariat itu kejam, syariat menakutkan. Enggak ada. Hukum syariat itu adalah solusi yang terbaik untuk umat manusia yang hidup di atas muka bumi. Itu hukum syariat. Ya, kalau kita belum bisa menerapkan hukum syariat, ya kan, jangan kita bilang apa? Hukum syariat ini kejam, hukum Islam ini kejam, jangan. Banyak hukum syariat yang sudah terpraktekkan di Indonesia, masalah nikah, masalah waris, banyak hukum syariat. Hatta urusan bank sekarang ada bank syariat. Ada BSI sekarang. Bukan cuma itu yang mengatasnamakan bank Islam, bank syariat. Semua bank-bank ini ada syariatnya sekarang. BCA syariah, Mandiri syariah ada sekarang. Urusan dunia kita nggak takut dengan ada syariat, tapi urusan ibadah, urusan hukum yang lain takut. Makanya jangan sekali-kali hukum Islam yang belum bisa kita terapkan kita katakan kejam untuk Islam, jangan. Bahkan pendiri presiden pertama dari Indonesia ini Soekarno, beliau bisa ditanya apakah Indonesia ini bisa diterapkan hukum Islam, Soekarno jawab apa? Tergantung parlemennya, tergantung MPR DPR-nya. Kalau mereka sahkan hukum Islam, ya sah. Tergantung.
Nah kayak sekarang undang-undang miras, undang-undang minuman keras di daerah-daerah sudah dicabut sekarang. Dulu ada, tapi sekarang sudah dicabut. Yang nyabut siapa? Ya bukan rakyat biasa, mereka yang duduk di kursi-kursi sana. Nah kalau Islam ini bersatu, menjalankan sesuai dengan aturan tuntunan agamanya masing-masing, maka negara ini bisa kita kelola. Cuman sayangnya kita masih jauh daripada Islam yang sebenarnya. Kita masih kadang-kadang pejabat-pejabat yang Islam suka hilaf. Ya, kalau hilaf ngambil 100 juta gak apa-apa. Kalau hilafnya sampai triliunan bukannya hilaf, doyan, ya kan? Kalau itu dihukumnya cuma 6 tahun penjara. Korupsi 400 miliar 6 tahun, ya kan? Kalau dibuat lamaran siapa yang mau masuk penjara 6 tahun tapi dapat duit 400 miliar, mau gak kira-kira? Mau banget kan? Alhamdulillah. Wal iman itu pengertian definisi Islam, Pak. Ya kan? Kemudian wal iman lughatan mutlaqut tasdiq. Wa minhu qaulu ta'ala wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ai bimusaddiqin lana. Definisi iman secara bahasa adalah at-tasdiq, yakin dan percaya. Jadi yakin dan percaya kalau Allah itu adalah wahidul ahad. Allah itu adalah satu. Allah itu adalah esa. Tidak ada yang bisa terjadi di atas muka bumi ini kecuali terjadi dengan kehendak Allah. Satu daun kelor, itu daun kelor itu daun yang paling kecil tuh dari punan yang lain. Nggak tahu kalau ada yang lebih kecil lagi. Satu daun kelor tidak copot dari tangkainya, dan tangkai tidak copot dari pohonnya, dan pohon tidak tumbang kecuali semuanya itu dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada semut melangkah, ya kan, dalam Al-Quran tidak ada yang bertapak di atas muka bumi ini kecuali itu rezekinya Allah yang atur. Ini urusan rezeki. Kalau rezekinya sudah Allah yang atur, apalagi gerakannya. Jadi betul-betul koneksinya itu apa yang ada di dalam Al-Quran di surat Yasin itu, ya kan, dengan apa yang kita lakukan sehari-hari itu yuksabun, terhitung. Nanti waktu kita meninggal di hadapan Allah di hari kiamat, yaumul hisab, hari perhitungan, bukan cuma tangan kita, bukan kaki kita, napas kita yang kita keluarkan ini udara, dan yang kita hirup ini udara, terhitung di hadapan Allah SWT. Berapa kali Anda tarik nafas? Berapa kali Anda keluarin nafas? Sampai Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, itu Imam Ghazali sekali waktu beliau mau jalan satu tempat, cuman di tempat itu, ya kan, ada orang yang main lalai, gunjrang ganjring, gitar, bukan yang haram, alatul lahu, tempat nongkrong orang lalai deh, yang nggak ada kerjaan, gunjrang ganjring. Kata Imam Ghazali begitu tahu ada jalan lain nggak, jangan aku lewat situ. Biar jauh 10 kali lipat nggak apa-apa, aku nggak mau lewat situ, aku mau muter aja, katanya Imam Ghazali. Nggak ada lagi, itu jembatan satu-satunya. Ya udah, Imam Ghazali jalan begitu berapa puluh meter mau melewati tempat orang yang gunjrang ganjring itu, beliau tarik nafas, terus jalan cepat. Udah lewat tempat gunjrang ganjring, tempat orang lalai, udah jauh, baru beliau keluarin nafasnya. Ditanya sama murid, ya Imam, kenapa kok kamu lakukan ini? Iya, aku tidak mau napas yang aku keluarkan, yang aku hirup di tengah-tengah orang yang sedang lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang menyebabkan kita lalai 24 jam di kantong itu, HP. Orang beristri kayak kagak beristri. Betul apa enggak? Orang beristri kayak kagak beristri. Ini suami istri nih di kasur nih berdua.
ya kan? Nih kita ngalamin diri kita masing-masing, ya kan? Kita nggak usah malu untuk mengakui kekurangan kita. Ini wajar. HP istri sebelah kita nggak tahu apa. Kadang istri senyum-senyum sendiri, kita nggak peduli. HP aja, ngerol terus. Lihat, kita senyum melihat apa yang kita senyum, istri kita nggak tahu. Jangan-jangan kita senyum melihat aurat perempuan, jangan-jangan kita senyum melihat perempuan, yang istri kita jangan-jangan senyum melihat laki, lihat apa, kita nggak tahu. Ini bersebelahan sama kita. Makanya jangan sampai HP yang di kantong kita nih nguasain kita. Kemajuan kecanggihan teknologi umat Islam harus tahu, harus kita manfaatkan. Dari manapun medein teknologi itu canggihnya, harus kita manfaatkan. Tapi kita yang kendalikan, jangan kita dikendalikan. Kalau sekarang kita dikendalikan handphone, Pak. Atau urusan sholat ya, habis 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah otaknya udah pusing. WA ada siapa yang masuk WA? Nggak ada duit yang masuk ke WA itu, nggak ada. Nah, kalau bisa sholat jangan bawa HP deh. Sholat jangan bawa HP. Keganggu, ya kan? Atau di-share. Ya, jadi iman itu adalah yakin dan percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun secara istilah at-tasdiq wal iz'an bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-din bi-darurah. Famathalu ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syahadah wa salatu wa zakat wa shaumul hajj. Adapun secara istilah ulama, iman itu yakin dan percaya atas apa yang didatangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus menerima secara senang hati atau tidak senang hati, kita harus terima. Ya, contohnya mengenai syahadah. Jadi orang bisa dikatakan dia itu beriman kalau dia itu mengucapkan syahadah. Makanya mohon maaf ya Pak, kadang-kadang orang bilang apa? Enggak apa-apa orang mau buat maksiat, yang penting hatinya dengan Allah. Enggak bisa Pak. Hati dengan itu bagaimana? Lagi maksiat hati sama Allah. Enggak karuan aja maksiat hati sama Allah. Saya sih ke diskotik enggak apa-apa, orang minum apa, yang penting hati saya sama Allah. Aduh udah dah, jangan ngaco dah. Maksiat hati sama Allah. Ente udah buat maksiat udah kagak sama Allah. Ente bilang hati sama Allah. Jangan yang aneh-aneh. Makanya Pak, iman itu dari lisan. Orang bisa dikatakan dia tuh beriman sama Allah kalau lisannya itu mengucapkan, mengikrar 2 kalimat syahadat. Kalau kita alhamdulillah bersyukur sama Allah, kita Islam dari rahim mak kita, begitu ditaruh ruh di dalam perut mak kita 40 hari masih segumpal darah jadi segumpal daging. Begitu Allah ingin rangkak manusia, itu sudah ditaruh ruh sama Allah. Begitu Allah taruh ruh kita masih di rahim ibu kita, itu kita sudah beriman sama Allah dan sama Nabi Muhammad. Sudah beriman. Jadi begitu kita lahir, nggak sulit lagi kita mengucapkan syahadat, nggak dituntut kita mengucapkan syahadat dari lahir. Tapi kalau orang yang dia non muslim, mu'allaf, masuk Islam, iman dari lisan. Bagaimana contoh iman dari lisan? Ada orang mau masuk Islam, saya mau masuk Islam dong, tapi hati saya aja yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mulut saya enggak salaman asyhadu alla ilaha, dia enggak ngikutin, hati saya yang ngikutin. Sah Islam? Enggak sah, enggak bisa begitu. Makanya iman itu terpapar dari lisan kita kadang-kala. Seperti mohon maaf Pak, orang yang tadinya bukan muhrimnya dia pasangan yang bukan muhrim, laki perempuan, ayah yang berbeda, ibu yang berbeda, tadinya diharamkan,
Tapi dengan dia mengucapkan ijab dan gobul, saya terima nikahnya dan kawinnya, yang haram menjadi halal. Nah sekarang ada orang ijab gobul nikah, mertuanya atau orang menikahkan dia. Saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan fulan binti fulan dengan masuk 100.000 rupiah, dibayar kontan nakdan. Diterimanya pakai sah. Nah jadi terpapar kadang iman dari lisan kita. Makanya dikatakan iman itu syahadat. Kemudian iman itu adalah di samping dia syahadat, as-shalah, waz-zakah, was-shaumul hajj. Artinya di sini secara global saya jelaskan iman Islam, Muslim sama mukmin itu bedanya tipis, Pak. Kalau Muslim modalnya dia ngucapin 2 kalimat syahadat, itu Muslim. Muslim abangan di Islam ngucapin 2 kalimat syahadat bahkan dari kecil Muslim. Tapi dia tidak mengerjakan rukun Islam. Puasanya enggak, cuman syahadat doang, puasanya enggak, sholatnya enggak, zakatnya enggak, hajinya enggak, padahal dia mampu, zakat dia mampu, dia enggak. Itu Muslim. Tapi kalau mukmin, nah yang mengerjakan 5 rukun Islam itu adalah mukmin. Mereka itu syahadat, mereka itu puasa, mereka itu sholat, mereka itu zakat, mereka itu haji. Setiap mukmin sudah pasti Muslim dan tidak kebalikannya. Setiap Rasul sudah pasti Nabi dan tidak kebalikannya. Kemudian yang terakhir, wal ihsan, ya, maya bagi ayyub ala minal khair. Ihsan itu dianjurkan untuk kita berbuat baik. Jadi kita nih jadi orang Islam harus punya akhlak, harus punya yang baik sama orang. Jadi kebaikan yang dibuat oleh manusia ada 2, Pak. Ada kebaikan secara zahiriyah dan ada kebaikan secara batiniyah. Adapun kebaikan secara zahiriyah, panca indera kita ini berbuat baik, yang kelihatan. Nih buat baik, mulut kita keluar baik, telinga kita dengar yang baik, tangan kita kerjain yang baik, kaki kita kerjain yang baik, semua. Ini lahiriah. Adapun secara batiniah, ya kan, perbuatan baik itu hati kita. Ini tasawuf. Kalau hati Anda sudah Anda bisa kendalikan, berarti dohiriyah Anda bisa kendalikan. Kalau Anda sudah bisa mengendalikan nafsu Anda, berarti perbuatan yang dohir itu bisa Anda kendalikan. Tapi nggak sebaliknya. Orang bisa berbuat kebaikan, tapi dia nggak bisa kendalikan hatinya, belum tentu kebaikan semua itu bisa benar. Karena urusan hati nih Pak, lebih dekat dengan Allah daripada amal-amal yang dohir kita. Kadang-kadang mohon maaf Pak, contoh Imam Malik waktu pergi haji, setelah selesai tawaf lalu sa'i. Waktu sa'i Imam Malik udah selesai sa'i, beliau di salah satu pintu di sa'i itu, beliau duduk di situ, beliau letakkan pipinya Imam Syafi'i di ubin situ. Setiap ada orang lewat, disuruh tolong kaki kamu taruh di pipi saya. Setiap ada orang lewat minta kakinya tuh ditaruh di pipinya. Muridnya bilang, ya Syekh, kenapa kamu kerjakan ini? Iya, ini cara untuk mematikan kesombongan, keangkuhan aku, ini caranya. Imam Malik ya akhi. Nah sekarang pertanyaan, pernah gak telapak kaki emak bapak kita taruh di pipi kita? Boro-boro. Orang tua ngomong kasar aja kita marah. Orang tua nih ngomong kasar, kasarnya baik, ngebilangin gitu. Orang tua, nah batuk orang tua. Nah, kalau yang nggak punya orang tua, alhamdulillah orang tua saya dua-duanya masih hidup. Saya kehilangan Nabi Muhammad saja, mertua saya, waduh, kayak kehilangan macam-macam dah.
Dulu kalau masih ada Habib Muhammad, kita ada kerjaan urusan sedikit-sedikit gitu, ngomong, "Bah, ini ada kerjaan ini, Mbak, doain." Nggak lama selesai. Sekarang kita bingung mencari doa minta siapa. Ya paling dengan sahabat-sahabatnya Abah sekarang, dengan orang-orang tua yang istiqomah di dalam sholat, ya. Kemudian yang terakhir, pengertian ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi pengertian ihsan ya secara istilah ulama lebih luasnya adalah sembahlah Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu. Di saat kita menyembah Allah seakan-akan kita lihat itu Allah. Kita melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau inti nggak bisa melihat Allah, tanamkan di dalam hati inti. Di saat inti mengerjakan ibadah kebaikan, Allah melihat kita. Allah melihat kita. Kita sholat kita nggak bisa lihat Allah, Allah lihat kita. Kita beramal Allah nggak lihat kita, Allah lihat kita. Kita bakti sama orang tua, ya kan? Allah lihat kita. Jadikanlah perbuatan baik yang kita lakukan. Jangan Anda mengharap kepada siapapun ganjaran harapannya kecuali kepada Allah SWT. Anda berbuat baik kepada makhluk Allah dan jangan Anda berharap banyak daripada makhluk Allah. Karena orang yang berharap dengan makhluk Allah, siap-siaplah dia kecewa. Nah, karena itu, ini sedikit namanya tayamum, nggak boleh banyak-banyak. Kalau wudu kan wudunya ada 6, ya kan? Kalau wudu harus ada 6 tuh, wudu. Kalau tayamum 2 doang. Ya, ini lebih dari 2-3. Nah, jadi yang terakhir, alhamdulillah saya mau sampaikan dan berkat doa daripada antum semua, doakan saya punya anak yang bernama Umar. Insya Allah tahun besok dia selesai. Sekarang sudah di mustawa khamis.